Oke, kali ini akan saya jelaskan mengenai langkah-langkah tutorial penggunaan software PES2. Jadi PES2 ini merupakan salah satu software analisis dari finite element gitu ya, atau metode elemen Hingle gitu, yang dapat bisa digunakan untuk menganalisis kestabilan lereng ataupun terowongan gitu. Sini untuk software sendiri bisa kalian buat terlebih dahulu geometrinya, atau bisa kalian membuat sendiri gitu, boundaries atau ekskavasi eksternalnya gitu. Kalau misalnya geometrinya kalian dapetin dari AutoCAD, bisa kalian langsung import DXF, kalian bisa pilih ekskavasi, eksternal boundary, material test, dan lain-lain gitu, sesuai yang ada di AutoCAD gitu. Ini di sini akan saya jelaskan, eee, dari nol ya gitu, membuat suatu geometri. Ini kalian pilih add eksternal, terus pilih 0,0. Terus di sini untuk batas boundariesnya, batas eksternalnya saya pilih 20 kali 20. Jadi ini 0,20, terus 20,20, terus 20,0. Nah, oke, ini udah jadi bentukan dari geometri eksternalnya. Selanjutnya kita buat ekskavasi area yang mau kita buat existingnya gitu. Misalnya tadi 20, anggap aja sini saya bikin 5,5. Nah, cancel. Nah, ini untuk ekskavasinya, bentar saya ulang. Oke, bentar. Klik kanan, kalian pilih circle, misalnya untuk area ekskavasi ini berbentuknya lingkaran gitu. Center, sininya, misalnya di sini lah. Nah, apa aja? Ini diameternya ya 5,3 lah gitu. Anggap aja ini misalnya saya buat untuk analisa terowongan yang berbentuk lingkaran gitu, dengan asumsi materialnya itu homogen. Nah, selanjutnya kita pilih define material. Di sini kalian bisa lihat kriteria value-nya, kriteria peruntukannya. Ada Morkolom, Hook Brown, Generalis Hook Brown, ya ini macam-macam. Ini bisa kalian sesuaikan material yang didapat sesuai datanya gitu. Kalau misalnya datanya ada kohesi dan sudut geser dalam dan kawan-kawan, itu bisa kalian pilih more kolomnya. Kemudian kalau misalnya ada uji triaksial, uji CS, itu bisa kalian pilih Hubron maupun yang generalis. Lanjut, misalnya di sini saya anggap aja menggunakan generalis Hubron karena kalau di generalis Hubron itu kan apa ya, dari kalau di ukuran kan ini menggunakan batuan utuh. Nah, kalau di generasi ini dia batuan utuh yang ibaratnya udah misalnya datanya itu yang kita dapat tuh udah rock mesh gitu. Nah, generasi ukuran ini yang paling tepat gitu. Terus ini misalnya guys, ininya anggap aja ini 50 ya. Guysnya bisa kalian pilih. Anggap aja ini kan misalnya RMR itu 50.
L50 kurangi 5, misalnya lipat 5, ini misalnya anggap aja ini breaksi gitu, loginya ya. Disturban faktor-faktor gangguannya misalnya 0,5 karena kalau ada masalah switching atau apa gitu ya, kayak 0,5 gitu. Terus ini compute rock mass misalnya apa namanya yang kalian uji UCS-nya itu rock mass gitu. Kalian bisa cari modulus yang rock mass-nya. Kan ini bedanya sebenarnya kalau nggak kita itu ini modulus yang dari hasil batu nitek gitu. Kalau misalnya kita cek list ini modulus elastisitas dari suatu massa batuan. Ini MR-nya misalnya Dexia, kemudian material misalnya kita ambil plastis gitu, elastis lah, elastis aja lah. Mananya yang kita ubah, misalnya si versi coklat ya. Nah inilah. Selanjutnya kita bisa pilih sign material untuk kita pilih ekskavasi. Nah ini kita ibaratnya membuka areanya. Terus selanjutnya ambil stressnya, anggaplah kita pakai 30 lah, plus 10. Terus selanjutnya kita pilih mesh setupnya, fence. Nah di sini kita pilih use advanced mesh regions. Jadi kita bisa menyesuaikan area mana yang perlu kita discrete. Ibaratnya kalau misalnya diskretisasi meshingnya gitu, untuk area yang di sekitar bukan itu kan otomatis dia harus berbentuk ukurannya lebih kecil gitu karena kerapatan strukturnya lebih kompleks gitu. Kita pilih ini, kita ubah kreditnya. Kemudian kita pilih discretization. Nah, ini kita bisa ininya kita hapus lah. Nah, anggap aja segini lah. Lalu terus satisfaction. Nah, ini kalau di displacement itu kan ada retrain X, restrain Y, retrain X, Y. Ini maksudnya kalau kita pilih retrain X, Y, ini dianggapnya si boundaries batas eksternalnya ini dianggapnya tidak bergerak itu. Pergerakannya pure dari hasil ekskavasinya gitu. Kalau misalnya kita anggapan restrain X berarti sama halnya dia dianggapnya tidak ada pergerakan atau tidak bergerak di sumbu X-nya gitu. Berlaku juga di restrain Y-nya ataupun di free restrain. Nah, kalau free restrain ini dia si batas boundaries-nya bergerak bebas. Nah, ini ada supportnya, terus ada ini. Kita balik lagi dulu di project setting. Misalnya di sini stages-nya kita tambahkan 3 kali. Proses analisis ini kita use efektif statistik. Kalau misalnya kita ada data statistik berupa mean sama standard deviation, udah oke. Jadi anggapannya stages pertama ini area yang belum kita ekskavasi ya. Hari ini kita tutup dulu, kemudian yang kita ubah ekskavasi. Terus yang ketiga adalah area yang di supportnya.
Misal pakai radial. Nah, Hana anggapannya kalau misalnya di aktualnya itu kan si rock bolt-nya itu cenderungnya di bagian atas dan dinding kanan dan kirinya gitu. Ini misalnya boltnya bisa kalian sesuaikan dengan uji kuat tariknya, bisa ancur, swelling, split set, cara pakainya split set. Nah, terus jangan lupa kalian save, misalnya ini sini lah, coba coba. Terus kalian klik compute untuk merunning. Oke, udah selesai. Terus kita lihat interpret. Nah, ini ada gambaran awalnya ini sigma 1, sigma 3, strength vectornya. Ini bisa kalian pilih. Klik kanan query boundaries. On boundariesnya kayak ubah. Misalnya ini 16 lah. Nah, ini strength vectornya. Itu kali displacement. Tapi yes, misalnya anggaplah kita ubah eventnya kita yang type aja. Karena setahu saya Taibet ini biasanya relatif apa ya, efektif untuk mengurangi si displacement dan menaikkan strength factor-nya. Kita lihat strength factor ini 1,6 lah ya. Nah, itulah. Ini anggaplah pakai data asumsi atau data coba-coba gitu. Tapi bisa kalian sesuaikan dengan data pengujian masing-masing itu. Nah, ini ya, ya itulah paling gambaran singkat penjelasan sedikit. Semoga bisa dipahami dan terima kasih.